Apakah betul isu bahwa PKS akan pecah kongsi dengan Anies Baswedan dan pada akhirnya Pilgub DKI Jakarta Anies Baswedan tidak akan didukung oleh PKS? Atau justru sebaliknya, ini adalah strategi yang dimainkan oleh PKS supaya pusat perhatian mereka dapatkan dan Anies Baswedan pada akhirnya akan mereka dukung? Mari kita bahas. Teman-teman semua, peta politik DKI Jakarta selalu menjadi exposure publik yang sangat luar biasa, bahkan menjadi pusat perhatian karena mau tidak mau, sekalipun ibu kota akan pindah gitu ya, dan DKI Jakarta tidak lagi menjadi ibu kota, tapi eskalasi dalam konteks pilkada dan kemudian eskalasi politik nasional itu selalu akan kita lihat salah satunya melalui peta politik di DKI Jakarta. Dan hari ini partai PKS, saya membuat video ini, saya coba baca-baca gitu ya, ternyata PKS memajukan Sohibul Iman dalam konteks Pilkada DKI Jakarta. Karena Sohibul Iman dinilai menjadi orang atau salah satu orang yang dari kader internal dan punya pengalaman birokrasi atau pengalaman politisi yang luar biasa menurut Presiden PKS. Nah, hal ini tentu menjadi sinyal apakah sebetulnya memang PKS akan pisah jalan dengan Anies Baswedan, karena positioning yang dimiliki oleh PKS sebagai partai pemenang pilkada atau pemenang pemilu kemarin di DKI Jakarta gitu ya. PKS cukup punya power yang bisa menjadi bargaining positioning, yang bisa menjadi satu pertimbangan oleh partai-partai politik atau elit politisi yang kira-kira akan majulah di DKI Jakarta. Dan tentu tidak salah juga sebagai partai pemenang di DKI dia memajukan kader sendiri. Tapi yang menjadi menarik adalah PKS ini selalu dilekatkan dengan Anies Baswedan. Bahkan kalau kita tracking gitu ya, kalau kita baca data, pemilihnya PKS itu identik ya pemilihnya Anies. Bahkan kita tidak bisa pisahkan begitu saja PKS tanpa Anies, Anies tanpa PKS akan jadi seperti apa. Karena dua kubu ini saling menguntungkan dan saling membutuhkan dalam konteks suara atau elektoralnya. Nah, ketika isu yang kemudian, atau bukan isu ya, atau ketika keputusan bahwa PKS akan memajukan Sohibul Iman, santer kemudian ini dikaitkan dengan tawaran dari Koalisi Indonesia Maju yang terdapat beberapa tawaran kepada PKS, dan kemudian ini perlu di cross check tentu, tapi Presiden PKS sendiri kalau tidak salah menyatakan bahwa mereka sedang atau mendapatkan tawaran cawagup dari Gerindra kalau tidak salah, walaupun dari elit Gerindra juga akhirnya dibantah. Nah, kalau kemudian isu bahwa PKS mendapatkan tawaran, yang pertama adalah tawaran cawagup, kedua biaya kampanye pilpres diganti, ketiga mereka dapat jatah menteri, dan yang keempat dapat keuntungan ini ketika tidak mendukung Anies Baswedan. Jadi apakah kemudian keputusan PKS yang mendorong kader internal, walaupun bahasanya adalah ya kita mendahulukan dan mendorong kader internal dalam konteks pilkada DKI Jakarta, tapi apakah ini salah satu simbolisasi bahwa memang PKS akan menerima ajakan Koalisi Indonesia Maju masuk kabinet, dan kemudian mereka mendapatkan privilege dan keuntungan-keuntungan yang lain, tapi jangan dukung Anies Baswedan. Nah, kalau kemudian ini benar gitu ya, ini akan jadi menarik dan jadi panas sekali gitu, karena ya tadi kita berangkat dari data bahwa pemilihnya PKS adalah pemilihnya Anies adalah pemilihnya PKS, salah satunya ya. Dan tentu kalau kemudian ini terjadi, saya rasa ini menjadi salah satu hal yang cukup kurang baik bagi PKS, karena mau tidak mau PKS itu adalah partai yang dilekatkan dengan moralitas, dengan etika, dengan value yang seringkali mereka merasa berbeda
dari kebanyakan partai yang ada di Indonesia. Jadi langkah politik yang diambil PKS itu memang sedari awal langkah politik yang menghadirkan simbolisasi keagamaan, simbolisasi kebaikan, sehingga kalau kemudian ada salah satu kader atau elit partainya yang kemudian bermasalah, itu serangannya sangat luar biasa. Karena positioning yang mereka ambil, branding yang mereka ambil ya branding agama, branding kebaikan, branding value gitu. Nah, kalau ini terjadi, saya rasa ini jadi salah satu backfire atau hal yang buruk bagi PKS, karena di koalisi Indonesia Maju itu tentu adalah koalisi yang pemilihnya secara mayoritas berbeda dengan pemilihnya PKS, dan saya rasa PKS harus berpikir ulang, karena sedari awal PKS mengambil positioning mengkritik Prabowo Gibran, kemudian ketika Pilpres juga mereka berseberangan. Bahkan seringkali kebijakan yang dihadirkan oleh kabinet Jokowi sendiri dan kemudian di dalamnya ada Prabowo, itu seringkali dikritik habis-habisan oleh PKS. Ini kan jadi salah satu pertimbangan yang harusnya menjadi pertimbangan matang. Walaupun saya yakin lah ketika PKS memutuskan itu, mereka mungkin memiliki satu pertimbangan yang cukup matang bagi mereka. Tapi saya sebagai orang luar, sebagai masyarakat sipil yang merasa bahwa PKS ini kan sedari awal mengambil positioning hampir sama dengan Anies Baswedan, yaitu meletakkan posisi pada value, pada kebaikan menurut mereka gitu ya, pada aspek moral atau etika gitu. Sehingga kalau kemudian pada akhirnya mereka berkoalisi dengan yang mereka kritik, yaitu jadi satu hal yang perlu dipertanyakan, apalagi ketika mereka berkoalisinya itu karena ada tawaran-tawaran oportunis. Nah, apakah kemudian pemilihnya PKS akan senang? Tentu akan sebaliknya kan. Dan apakah pemilihnya koalisi Indonesia Maju misalkan, apakah juga akan menerima begitu saja? Karena hitung-hitungannya, ya kemarin kan gak berdarah-darah gitu ya. Kenapa ketika menang koalisi Indonesia Maju, PKS diajak dan kemudian dapat jatah kue kekuasaan itu kan. Ya kalau kayak gitu mendingan jadi oposisi sekalian gitu. Nah, ini pikiran-pikiran liar yang perlu di-challenge dan perlu kita lihat apakah memang ini terbukti gitu. Tapi sekali lagi teman-teman semua, ketika dalam politik ini menjadi kita tuh seharusnya semakin dewasa dalam memandang sebuah peta politik atau keputusan politik yang dilahirkan oleh elit partai, termasuk partai politik yang dia selalu bungkus ini keputusan, kalau di PKS keputusan syuro, kalau di partai-partai yang lain mungkin keputusan munas atau apa gitu ya, yang kemudian pada akhirnya seringkali mereka mengambil posisi oportunis atau pragmatis gitu ya, menghilangkan posisi apa yang mereka ucapkan ketika di awal kampanye dengan lugas, tegas pada masyarakat, sehingga masyarakat memilih mereka gitu. Nah, pertimbangan-pertimbangan matang ini yang sebetulnya harusnya kita berpikir ulang tentang apakah kita harus fanatik terhadap partai politik atau elit partai atau para tokoh gitu ya, atau sebetulnya kita harus bersikap biasa saja, karena pada akhirnya toh siapapun yang menang, mereka pada akhirnya ketika menang akan mengesampingkan konstituen atau pemilihnya. Dan bahkan kalau dari saya pribadi, ya konstelasi politik itu bukan hanya bicara tentang menang kalah, tapi ada value yang harus diberikan pada masyarakat, termasuk pendidikan politik apa yang harus dilahirkan oleh para elit partai politik pada masyarakat secara umum. Sehingga kita akan dengan mudah menyampaikan masalah politik kita hari ini bukan lagi tentang money politik gitu. Tapi masalah politik kita hari ini adalah tentang bagaimana menghadirkan satu sosok kepemimpinan yang bisa kita pilih dari partai politik. Bukan kemudian partai politik mengambil tokoh-tokoh yang sudah jadi. Nah, itu kan tujuan atau salah satu mimpi kita, bahwa partai politik memang tugasnya menghadirkan dan melahirkan kader-kader yang terbaik yang bisa dipilih tanpa embel-embel money politik gitu. Sementara hari ini kita masih berada pada kubangan partai politik itu atau elit politik itu identik ketika mau
mencalonkan diri harus punya isi tas yang banyak yang bisa digelontorkan, yang kita katakan itu money politik. Nah, kembali lagi pada tokoh yang kita sebut cukup sentral dengan PKS, yaitu Anies Baswedan. Saya rasa Anies Baswedan juga tentu akan berpikir dengan matang gitu ya, langkah politiknya seperti apa di DKI Jakarta. Karena sulit bagi kita katakan Anies akan tetap berada pada pusaran politik nasional ketika Anies kehilangan panggung politik. Karena Anies bukan tokoh partai politik dan hari ini belum berpartai, sehingga kalau panggung politiknya berkurang, ya tentu akan berdampak pada elektoralnya 5 tahun ke depan. Sehingga langkah politik yang dilakukan Anies Baswedan hari ini adalah langkah politik yang kemudian akan menjamin dia bisa bertahan cukup lama pada panggung politik di 5 tahun ke depan. Dan PKS dengan positioning yang dia menjadi partai pemenang di DKI Jakarta, ya berhak saja kemudian menghadirkan dan melahirkan dan mendorong kader sendiri untuk maju di Pilgub DKI Jakarta. Tapi catatannya, apakah kemudian PKS sudah berpikir dengan matang tentang pemilihnya yang selalu identik memilih Anies Baswedan juga gitu. Atau bahkan banyak juga mungkin pemilihnya PKS yang memilih PKS itu karena Anies Baswedan ada di pembicaraan PKS terus-menerus gitu. Nah, ini yang menjadi perhatian dan menjadi opini saya pribadi gitu. Tapi yang paling penting adalah saya berharap ketika elit atau tokoh partai politik dan stakeholder yang kemudian mendorong politik itu berjalan semakin baik atau semakin buruk, berpikir ulang bahwa peta politik sebuah konstelasi di pilkada atau pileg atau pilpres gitu ya, itu bukan hanya tentang menang kalah. Ketika menang bagi-bagi kekuasaan gitu ya, ketika kalah mereka menegaskan diri menjadi oposisi. Tapi lebih jauh sebagai masyarakat sipil nih, kita berharap ada pendidikan politik yang mereka sodorkan. Oke, ketika saya kalah maka saya akan menjadi oposan yang kemudian akan bersuara lantang tentang kebijakan-kebijakan yang mereka janjikan atau si pemenang janjikan. Tapi ketika menang, tentu saya akan menghadirkan kebijakan yang pro terhadap masyarakat dan saya akan menyelesaikan janji-janji kampanye saya. Kan itu yang kita harapkan. Lah, tapi sepertinya kita masih jauh dari harapan idealis atau harapan yang ideal seperti itu, karena pada akhirnya juga kita mendengar riak-riak yang mulai kemudian menerima politik dinasti, menerima keputusan-keputusan yang kita anggap itu ya terjadi kecurangan gitu ya. Bahkan kita dengar sendiri itu adalah Asian value yang kemudian digembar-gemborkan gitu ya. Ya memang tugas kita akan semakin berat mengawal politik Indonesia hari ini, karena salah satunya banyak masalah yang kaitannya harus pro terhadap masyarakat, tapi pada akhirnya mereka pro terhadap kepentingan mereka sendiri. Nah, itu titik poinnya. Semoga terus bersuara, dan karena suara ini semoga kita semakin berani menyampaikan, walaupun mungkin sekali ya peminat yang mendengarkan semakin sedikit. Tapi ya sudahlah, kita terus bersuara aja dalam konteks mencerdaskan satu sama lain. Terima kasih banyak teman-teman terima kasih banyak teman-teman. Mungkin itu dulu terkait dengan analisa apakah Anies akan didukung oleh PKS atau justru PKS akan berseberangan dengan Anies Baswedan dan menerima ajakan koalisi Indonesia Maju, kemudian menerima tawaran demi tawaran yang menguntungkan bagi partai PKS, tapi tidak bagi para pendukungnya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.